Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan pada hari ini. Salawat dan kata salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang kata kelima salam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari fikih ibadah, yaitu salat bagi orang sakit. Salat bagi orang sakit adalah, terutama salat itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan sebagai umat muslim. Untuk bagi orang sakit, ada kemudahan-kemudahan yang harus dilakukan saat salat. Yang pertama, dalam hal materi ini, pertama ada rukhsah salat orang sakit. Rukhsah salat orang sakit dibagi dua, yaitu dalam masalah tarah dan masalah salat. Yang pertama, masalah tarah. Dalam masalah tarah, yang menjadi syarat dari menjalankan salat dan ibadah lainnya, ada keringanan khusus bagi mereka yang sedang sakit. Yang pertama, sakit membolehkan tayamum. Salah satu penyebab dibolehkannya tayamum sebagai pengganti air wudhu adalah tatkala seorang dalam keadaan sakit, sehingga walaupun terdapat air, tetapi manakala seseorang sedang dalam keadaan tidak mungkin terkena air, dia boleh bertayamum. Yang selanjutnya, mengusap perban. Selain dibolehkan tayamum, orang yang sedang menderita luka pada kulit dan di perban, maka dia boleh tidak membasahi perbannya itu dengan air, tetapi cukup dengan mengusap tangannya yang basah. Artinya, lukanya tetap kering, tidak kena air wudhu. Selanjutnya, keringanan dalam sholat. Keringanan dalam menjalankan sholat pun diberikan kepada orang sakit. Di antaranya, dibolehkan salat sambil duduk, tidak terlalu menghadap kiblat, tidak ikut sholat Jumat dan Id, menjamak sholat, dan lainnya. Yang pertama, tidak bisa berdiri. Berdiri adalah rukun sholat, sehingga orang yang salatnya tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Namun khusus buat orang sakit dan tidak mampu berdiri dengan benar kecuali dengan bersandar, dibolehkan berdiri dengan bersandar. Bila tidak mampu juga, maka dibolehkan salat dengan tanpa berdiri, sehingga posisinya cukup dengan duduk saja. Dan bila tidak mampu duduk sendiri, dibolehkan duduk sambil bersandar dan dibantu oleh orang lain. Yang kedua, tidak bisa ruku. Dalam hal ini ada dua teori dari jumhur ulama dan mazhab al-Hanafiyah. Yang pertama, jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, orang yang tidak bisa melakukan gerakan atau berposisi ruku, dia harus berdiri tegak, lalu mengangguk kepala, namun masih tetap berdiri. Dalam riwayat hadis, wakumu lillahi konitaina. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Maksudnya, bila orang sakit tidak mampu melakukan gerakan ruku, maka dia mengambil posisi dasar, yaitu berdiri. Rukunya hanya dengan mengangguk saja. Yang kedua, mazhab al-Hanafiyah. Namun menurut pendapat al-Hanafiyah, orang yang tidak mampu melakukan gerakan ruku secara otomatis tidak lagi wajib melakukan posisi berdiri, sehingga dia salat sambil duduk saja. Rukunya dengan cara mengangguk dalam posisi duduk, bukan dari posisi berdiri. Yang ketiga, tidak bisa sujud. Namun orang yang sakit dan tidak mampu untuk melakukan gerakan sujud tentu tidak bisa dipaksakan. Dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebisa-bisanya melakukan sujud meski tidak sempurna. Orang yang bisa berdiri tapi tidak sujud, dia cukup membungkuk sedikit saja dengan badan masih dalam keadaan berdiri. Dia tidak boleh berbaring sambil menganggukkan kepala untuk sujud. Yang keempat, tidak bisa menghadap kiblat. Seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri atau duduk, maka dia tetap wajib sholat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak berbeda di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa caranya dengan berbaring miring. Posisi bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya di atas. Mirip dengan posisi mayat yang masuk ke liang lahat. Dalilnya karena dalam pandangan mereka, yang dimaksud dengan menghadap kiblat harus dada dan bukan wajah. Maka intinya adalah bagaimana dada itu bisa menghadap kiblat, dan caranya dengan salat dengan posisi miring.
Namun akan jauh lebih baik bila badannya bisa sedikit dinaikkan dan bersandar di bantal, karena baik dada maupun kaki sama-sama bisa menghadap kiblat. Umumnya, ranjang di rumah sakit bisa ditinggikan di bagian kepala. Maka ranjang seperti ini tentu akan lebih baik lagi. Adapun seseorang yang sakitnya amat parah sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan atau menggeser posisinya agar menghadap kiblat, dan juga tidak ada yang membantunya untuk menggeserkan posisi salat menghadap kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. Baiklah, selanjutnya landasan hukum sholat bagi orang sakit. Syarat Islam dibangun di atas ajaran yang ringan mudah. Allah Ta'ala memberi keringanan bagi hamba yang memiliki uzur atau kesulitan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan uzur yang ada, agar mereka dapat melaksanakan ibadah tanpa mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faiza qadaitumus sholata fazakurullaha wa qiyaman wa qu'udan wa ala junbabikum faizat toma nantum faakimu solata innas solata kanat alal mu'minina kitaban maukatan. An-Nisa ayat 103. Dan artinya, maka apabila kamu telah menyaksikan solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu. Sebagaimana bisa, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Hal ini juga dikuat firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah sekali-sekali tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam beragama. Surat Al-Hajj ayat 78. Sehingga menunaikan salat bagi orang sakit tetap wajib hukumnya, selama masih berakal dan sudah balik. Seperti yang telah Rasulullah sabdakan, catatan amal diangkat dari 3 jenis orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Selanjutnya, salat bagi orang sakit. Dalam kondisi sakit, terkadang membuat seorang menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya untuk dapat beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Tata cara salat bagi orang sakit berbeda dengan gerakan salat biasanya. Sesuai yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghadapi kesukaran bagimu, sehingga menunaikan solat bagi orang sakit tetap wajib selama masih berakal dan sudah balik. Seperti yang telah Rasulullah sabdakan, catatan amal diangkat dari 3 jenis: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal." Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya tata cara wudhu atau bersuci bagi orang sakit. Wajib bagi orang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar, lalu berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tidak mampu mengambil air wudhu, karena suatu halangan atau khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan tayamum bertayamum. Tata cara tayamum, membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada area yang suci, kemudian mengusap wajah serta tepukan kedua untuk mengusap tangan. Apabila orang yang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain, seseorang yang menepukkan dan mengusapkan pada orang yang sakit. Begitu pula dengan cara mewudukannya. Apabila orang yang sakit memiliki luka atau gips, maka usapkan air secukupnya, sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat, tidak terkena najis atau kotoran yang bisa membatalkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat seadanya. Salat di tempat yang suci juga. Jika ada najis, sebaiknya diganti atau dibersihkan. Bisa juga menghamparkan kain bersih untuk alas sholatnya.
Selanjutnya, tata cara salat bagi orang sakit. Sebaiknya salat tepat pada waktunya, karena sudah dipermudah dengan cara wudhu yang diganti tayamum, serta gerakan salat yang lebih ringan. Jika orang sakit merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan pula untuk mengerjakan salat dengan jamak takdim, seperti menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu tanda azan zuhur. Selanjutnya, tata cara salat bagi orang sakit sedang dalam perawatan di luar negeri. Diperbolehkan pula untuk menunaikan dengan cara mengqasar salat, sehingga bisa melakukan salat zuhur, asar, dan isya cukup 2 rakaat. Baiklah, salat dalam posisi duduk. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara dua sujud atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada sakit yang diderita. Cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan duduk membukakan sedikit gerakan tangan sama layaknya salat biasanya. Cara mengerjakan sujud bisa dengan cara sujud biasanya, kecuali bagi yang salat dengan meluruskan kaki. Gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Lalu salat posisi tidur. Jika orang sakit tidak dapat mengerjakan salat dengan duduk, boleh menunaikannya dengan posisi tidur, terlentang wajah menghadap kiblat, dan posisi bantal lebih tinggi. Cara mengerjakan ruku cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menekuk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jikalau ada sakit yang mengalami kedua gerakan tersebut, semisal leher digips, orang sakit bisa melakukan dengan isyarat mata yang dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan atau ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, maka orang sakit bisa menunaikan salat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Baiklah, salat bagi orang sakit. Dalam kondisi sakit terkadang membuat seorang menjadi susah untuk berdiri sehingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya untuk beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Maka hikmah dalam hal ini itu menunaikan salat bagi Muslim adalah wajib hukumnya selama masih berakal dan sudah balik, seperti yang telah Rasulullah sabdakan. Itu catatan amal diangkat dari 3 jenis orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Maka oleh sebab itu, walaupun kita sakit dalam keadaan apapun, sholat itu adalah wajib untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.